Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semuanya yang menyaksikan video ini dimanapun, Allah panjangkan umur kita semuanya, sehatkan walafiat, panjang umur, berkah rezeki, amin ya Allah ya rabbal amin. Dan tak lupa saya mengajak kepada yang menyaksikan video ini selalu like, subscribe, dan share seluas-luasnya. Insya Allah jadi nilai ibadah. Kita jadikan media online, media YouTube ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahaya riya. Dalam kesempatan ini Al-Fakir akan membahas sedikit tentang bahaya riya, sifat riya. Rasulullah SAW mengatakan bahwa sifat-sifat riya ini adalah diantara syirik kecil, syirik tersembunyi. Sebab kenapa disebut syirik? Kan yang disebut syirik itu adalah menyembah kepada selain Allah. Ini disebut syirik tersembunyi, disebut syirik kecil itu karena ia menyembah bukan karena semata-mata Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena lillah, bukan karena Allah, bukan semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebut syirik. Karena orang yang berbuat amal kebaikan tujuannya untuk akhirat, tapi ingin dinilai oleh orang lain, itu disebut dengan apa? Riya. Karena kenapa? Tujuannya bukan ingin dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Percuma kita ngaji, percuma kita sedekah, sholat, ibadah haji, umroh, dan lain sebagainya, kalau di dalam hati kita masih ada sifat yang namanya riya, ingin mendapatkan pujian dari manusia, ingin mendapatkan penilaian dari orang lain, atau ingin mendapatkan uang, jabatan, dan lain sebagainya, percuma. Karena itu semuanya akan hancur dengan adanya sifat riya dalam hati kita, akan membinasakan diri kita, menghancurkan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak orang, banyak manusia nanti di akhirat ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, mana pahala ngaji saya? Ya Allah, mana pahala saya sedekah saya, pahala haji saya, pahala silaturahmi saya, pahala belajar Al-Quran saya? Oh, kata Allah, kamu baca Quran, kamu belajar Quran, kamu ngaji, sedekah, ibadah haji bukan karena aku, bukan karena lillah, tapi kamu belajar ngaji, kamu berangkat haji, umroh, sedekah, dan lain sebagainya hanya untuk mendapatkan pujian manusia. Mintalah kepadanya pujian dari manusia, engkau sudah dapatkan ketika di dunia. Maka Allah dalam Al-Quran sudah menjelaskan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah memerintahkan kepada kita untuk ibadah dengan apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang ikhlas dengan amal yang sedikit pun maka akan mencukupi. Ya, oleh karena itu kalau orang yang sudah ikhlas karena Allah, kita salat lillahi rabbil alamin, kita hidup lillahi rabbil alamin, kita ibadah lillahi rabbil alamin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah tumbuh dari itu semua dalam diri kita, maka ketika kita ngaji, membantu orang lain, dan kita bersedekah, ibadah haji, baca Quran, tidak perlu untuk kita ingin dilihat oleh orang lain. Dalam keadaan sepi ataupun ramai, tetap ia dalam keadaan ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah karena Allah, pastinya akan terasa ringan. Begitupun besar cobaan dan ujian yang menghadapinya. Ketika kita mau berangkat ngaji, misalkan hujan, orang yang sudah mencari ridha Allah, hujan itu tidak akan jadikan tantangan.
justru tantangan tersebut ia malah senang. Oh, ini pahalanya lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Ketika manusia, ketika orang-orang yang tidak berangkat karena hujan, ia tetap berangkat karena tantangannya. Yang lain tidak berangkat karena hujan, saya bisa berangkat. Itulah kalau kita sudah ikhlas karena Allah, melangkahkan kaki kita, menggerakkan tubuh kita, sudah enteng, sudah enak. Ibadah tengah malam kita enak, nggak ada siapa-siapa. Makanya orang-orang yang ikhlas ketika ibadah malam ini tanpa ingin dilihat oleh orang lain, tetap ia kerjakan karena ia hanya ingin dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, kamu marajin tahajudnya, nggak dianggap seperti itu. Oh, kamu marajin sedekahnya. Ia selalu tersembunyi dan tersembunyi, ia merahasiakan ibadahnya. Itulah orang-orang yang imannya kuat, itulah orang-orang yang ikhlasnya benar-benar murni ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita harus semuanya dalam kehidupan ini jangan sampai kita hanya capek ibadah, karena hidup di dunia ini kita sedang mencari nafkah, mencari bekal untuk pulang ke negeri akhirat. Jangan sampai kita sudah capek, bekal kita tidak punya, habis di perjalanan gara-gara amal kita hancur dengan sifat riya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya dari mulai sekarang dan seterusnya beningkan hati kita, bersihkan hati kita, jauhkan hati kita daripada sifat-sifat riya, ingin dipandang, dipuji oleh orang lain. Kita hanya butuh pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala selalu berikan keistiqomahan, keimanan yang kuat untuk selalu menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja, mohon maaf al-fakir wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.